Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noval Haidar Rauf, NIM A11 2019 12342 dari kelas pemrograman perangkat bergerak A11 4320. Di sini saya akan menampilkan aplikasi yang sudah saya buat. Saya beri nama Kamus Istilah Hukum Sehari-hari. Sebelum kita langsung melihat bagaimana aplikasinya berjalan, terlebih dahulu saya akan sampaikan bagaimana saya merancang aplikasi ini. Untuk deskripsinya atau tujuannya sederhana sebenarnya. Saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu saya untuk memahami istilah hukum yang sekiranya pernah saya lihat di berita, tapi masih belum saya pahami. Oleh karena itu saya membuat aplikasi ini seperti itu. Dan tentunya dengan harapan agar orang lain juga bisa menggunakan aplikasi yang saya gunakan seperti itu. Untuk fiturnya, saya berencana untuk membuat searching, jadi ada fitur searching. Namun untuk di aplikasinya nanti belum ada searching karena belum bisa saya implementasikan mengingat kompleksitasnya. Dan untuk pengguna dapat menambahkan masukan, jadi saya nanti bisa menambahkan istilah yang belum ada di daftar seperti itu, dan teman-teman yang lain juga bisa menambahkan istilah yang mungkin berbeda seperti itu. Targetnya tentunya untuk orang yang biasa seperti itu. Jadi seperti saya yang tidak bergelut dalam bidang hukum, karena saya bergelutnya di bidang teknologi ya, dan orang lain di luar sana yang mungkin juga tidak bergelut di bidang hukum, dan juga mereka yang tidak mau terlalu repot harus mendalami seluk-beluk hukum hanya untuk mencari arti dari istilah tersebut. Kemudian untuk rencana antarmuka, mungkin ini saya cepat dulu. Untuk rencana antarmuka atau user interface-nya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada judul aplikasi di paling atas, di bawahnya langsung itu ada semacam navigasinya. Jadi nanti saya bisa klik, teman-teman juga harusnya bisa klik. Nanti di paling bawah atau setelah navigasi tersebut nanti akan ada search bar atau semacam kolom pencarian, dengan tujuan pada tahap perencanaan itu saya maksudkan supaya hanya ada satu istilah yang muncul ketika kita mencari istilah tersebut. Misalnya AB, ketika baru menuliskan AB mungkin ingin menuju ke abolisi, tapi kan karena belum lengkap kata yang dicari, mungkin nanti masih muncul 2 atau 3 istilah seperti itu. Namun dalam aplikasi nantinya belum ada fitur seperti ini. Kemudian ada fitur semacam pengkategorian seperti itu. Jadi ada kategori A, jadi nanti semua istilah yang huruf depannya atau huruf paling depan itu dimulai dengan huruf A. Jadi misalnya amnesti, abolisi, agresi, dan sebagainya. Dan saya tambahkan itu ada kategori P ya, seperti itu. Jadi ini untuk perencanaan saja atau mock up saja dari aplikasinya. Kemudian di activity kedua nanti, dalam Android nanti kita mengenal ada istilahnya activity atau bisa dibilang itu tampilan seperti itu. Tampilan kedua adalah tampilan detail dari istilahnya. Jadi nama istilah, kemudian di bawahnya itu langsung penjelasan lebih lengkap mengenai istilah ini artinya apa seperti itu. Mungkin di sini nanti abolisi, terus nanti selanjutnya di detail istilahnya, abolisi adalah bla 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 sampai titik seperti itu. Untuk masukan pengguna atau saran, jadi nanti pengguna aplikasi ini diharapkan bisa menggunakan fitur ini untuk istilahnya mengimprove atau meningkatkan
kualitas aplikasi yang saya buat menjadi lebih baik. Misalnya untuk user interface di HP ini masih belum optimal, jadi silahkan masukkan sarannya. Kemudian di bawah nanti akan ada daftar orang-orang yang sudah memasukkan saran seperti itu. Ini saya gunakan pengguna 1 dan pengguna 2 sebagai contoh orangnya. Kemudian di tampilan terakhir adalah tampilan about atau tentang ya. Biasanya kalau kita berbicara tampilan about tuh kalau tidak menjelaskan tentang ini aplikasi tentang apa, ya berarti nanti menjelaskan siapa developernya atau siapa yang membuat aplikasi tersebut. Nah, saya berencana untuk menggabungkan dua hal tersebut. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang diri saya sebagai developer. Kemudian di bagian bawahnya saya akan menjelaskan aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi apa saja, seperti itu. Untuk referensi aplikasi serupa, saya menggunakan Kamus Istilah Hukum oleh Lawsuit Apps Inc. Kemudian ada Kamus Istilah Hukum dan Politik oleh Jihui Com. Jadi silahkan teman-teman cek kedua aplikasi ini di Google Play Store. Kemungkinan ketika teman-teman membuka aplikasi itu atau menggunakan beberapa saat, kemudian menggunakan aplikasi saya, mungkin teman-teman akan menemukan beberapa persamaan yang ada seperti itu, karena memang saya menggunakan kedua aplikasi ini sebagai rujukan dalam mendesain antarmuka yang sudah kita lihat di atas tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke kodenya, atau mungkin langsung ke demonstrasi aplikasi ya. Saya menggunakan virtual device bernama Android Pixel, Google Pixel 2. Jadi ini ceritanya HP yang dibuat langsung oleh Google menggunakan API 27 atau OS Android Oreo. Jadi nanti kalau teman-teman kurang familiar dengan kata API 27, silahkan cari saja di internet. Saya run dulu. Oh iya, untuk Gradle build ini cepat lambatnya menyesuaikan hardware yang digunakan oleh teman-teman ya. Kalau hardwarenya modern, mungkin untuk i3, i5 itu bisa lebih ngebut mungkin daripada yang saya gunakan hardwarenya. Kalau teman-teman masih menggunakan di bawah i3, i5, kemungkinan juga akan lebih lambat seperti itu. Oke, sudah muncul aplikasinya. Seperti di rencana awal, langsung ada istilah tapi ada perbedaannya. Saya di sini menambahkan penjelasan singkatnya. Kemudian ada gambar palu hukum, ya ini ceritanya sesuai tema. Kita membuat aplikasi yang bertema pengadilan seperti itu, atau tentang hukum atau law. Tema warna saya gunakan hijau karena dalam pengadilan di Indonesia kan rata-rata website pengadilan seperti itu, pengadilan negeri biasanya menggunakan warna hijau ya. Ini untuk hijau terangnya saya meminjam dari tema warna yang sudah ada di Android Studio seperti itu. Bisa teman-teman lihat, ini ada KUHP, KUH Perdata, amnesti, abolisi, arbitrase, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke bagian saran. Di sini sudah saya beri sebuah TOS atau pesan singkat, tulis komennya di sini ya. Karena memang di sinilah tempat teman-teman bisa menambahkan istilah baru. Di sinilah tempat teman-teman bisa menyampaikan saran istilah yang mungkin belum ada tadi di daftar, seperti itu. Mungkin kita cari satu istilah dulu ya. Kita buka Google Chrome. Mungkin apa nih istilahnya? Penggugat.
kita mungkin coba lihat dari website bernama Hukum Acara Perdata ya. Mungkin kita lihat dari kata, mungkin kita ambil kata penggugat seperti itu. Kemudian kita kembali ke HP virtual kita. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan HP virtual yang bawaan Android Studio. Kalau dirasa komputernya kurang kuat, bisa menggunakan HP yang teman-teman gunakan sehari-hari. Jadi nanti ada prosesnya sendiri, silahkan diikuti tutorialnya di internet. Silahkan diikuti, coba diikuti ya, disamakan. Nanti dengan harapannya teman-teman bisa menggunakan HP yang biasa digunakan sehari-hari sebagai perangkat untuk pengujian seperti itu, atau testing device-nya sudah menggunakan HP sendiri ya. Ya bisa dibilang HP-nya lebih bermanfaat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke aplikasi. Saya tambahkan nama istilah penggugat. Mungkin definisi singkat sepaham saya, orang yang orang jadi orange ya, tenang. Ini autocorrect dari keyboardnya Google seperti itu. Nanti silahkan diatur sendiri di settingnya HP virtualnya, atau mungkin HP teman-teman sendiri. Silahkan disetting supaya autocorrectnya mati seperti itu. Orang yang mengajukan gugatan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ya, ini sengaja saya buat lebih besar kotaknya karena namanya juga penjelasan lengkap, biasanya lebih panjang nanti kalimatnya. Oke, untuk penjelasan lengkap kita samakan saja dengan yang ada di website Hukum Acara Perdata. Orang yang merasa haknya merasa haknya telah dilanggar jika ada banyak penggugat, maka disebut para penggugat. Titik, seperti itu. Saya close, saya kirim. Ini untuk saat ini belum muncul alertnya karena saya belum berhasil menampilkan alertnya. Tapi kalau kita kembali lagi ke home, coba kita scroll pelan-pelan. Oh, ini harusnya ada di bawah ya. Ini masih terhalang oleh semacam bottom navigation, navbar yang di bawah. Ini mungkin belum saya temukan solusinya. Nanti akan saya coba tingkatkan lagi seperti itu. Tapi yang jelas, maaf, tadi sudah muncul ya. Ini penggugat ya. Maaf, ini mungkin masih ada kendala seperti itu, atau masih ada bugs ya. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan. Mungkin di bagian sini teman-teman lihat, ini penjelasannya cukup panjang ya, dan bahkan terlalu mepet sehingga kurang enak dibaca. Dan ini juga ternyata bugs yang muncul ya, seperti itu. Kemudian di bagian about, ini saya buat menjadi lebih ringkas daripada rencana di awal. Jadi saya hanya menyatakan aplikasi ini berbasis Java. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar pemrograman, teman-teman yang ingin menjadi developer juga, yang sedang ingin tahu apa sih bahasa pemrograman yang digunakan, saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya belum pindah ke Kotlin karena memang belum menyediakan waktu atau meluangkan waktu untuk belajar Kotlin. Memang sintaksnya kurang lebih sama kalau kata orang-orang, tapi tentunya pasti ada perbedaan dalam melakukan hal yang sama seperti itu. Aplikasinya berbasis Java ya, jadi silahkan teman-teman bagi yang belajar Java diteruskan saja. Dan menggunakan Android X, ini harusnya library ya, bukan dependency. Jadi
Android X library ini maksudnya library yang sudah ditata ulang oleh Google untuk semacam merapikan library yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mencari tutorial aplikasi Android, jadi membuat aplikasi Android, biasanya ada dua tipe videonya. Tipe yang menggunakan Android X, sudah menggunakan library Android X, dan tipe yang masih menggunakan library yang biasa, jadi tidak ada kata Android X di depannya, seperti itu. Ini saya hanya menambahkan dua kontak, yaitu GitHub. Ini kita buka dengan Chrome. No thanks. Nah, ini jangan khawatir, ini kemungkinan karena tampilan yang kurang rapi ini mungkin karena Google Chrome-nya yang belum update ya. Ya, ternyata memang belum update seperti itu. Dan untuk Telegram, bagi teman-teman yang mau ngobrol dengan saya, silahkan. Telegram saya ada di @haidar12342. Mungkin nanti bisa copy paste linknya di browser, nanti tinggal di add, monggo. Saya tidak selalu on sih memang, tapi sebisa mungkin saya balas pesan teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin kita close dulu ya aplikasinya. Kita close dulu, kita stop HP-nya, biarkan saja. Kita lanjut ke source code-nya. Oh ya, nanti source code-nya akan saya buat public. Untuk saat ini masih private, jadi hanya saya saja yang dapat melihat dan melakukan perubahan di source code tersebut ya. Nah, ditunggu saja, nanti akan saya buat menjadi public. Untuk di bagian model, untuk struktur foldernya sendiri, silahkan teman-teman mengubah tampilannya dari project menjadi Android ketika sudah menggunakan Android Studio. Saya hanya membagi file-file yang saya buat ke dalam 3 folder ya. Model, view model, karena untuk menyederhanakan organisir filenya tersebut. Saya mengikuti arsitekturnya yang direkomendasikan Google, yaitu MVVM, itu singkatan dari model, view model. Jadi model itu nanti pendek kata yang berhubungan dengan database, view itu berhubungan dengan tampilan, view model itu adalah sebuah kelas tersendiri yang disediakan oleh Google, seperti itu. Dan biasanya masih berinteraksi juga dengan database, tapi dia disendirikan foldernya, seperti itu. Untuk model untuk model saya ada file namanya istilah hukum.java. Ini bisa dibilang deklarasi tabel milik database-nya nanti. Jadi tabelnya saya beri nama daftar istilah. Kemudian tabelnya itu memiliki kolom atau field ya. Kalau dalam SQL ada sebutannya yang beragam, field, kolom. Saya buat ada ID atau unique ID-nya. Kemudian ada kolom namanya nama underscore istilah, ada kolom yang namanya penjelasan underscore singkat, dan terakhir ada kolom namanya penjelasan underscore detail. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita, yaitu ada istilahnya, penjelasan singkatnya, kemudian nanti penjelasan lebih panjangnya, seperti itu. Dan ada konstruktornya untuk kelas ini ya. Ketika saya memanggil kelas istilah hukum, saya perlu mengisikan 3 argumen ke dalam istilah hukum, karena dia meminta 3 parameter ya, atau 3 isian, anggaplah seperti itu. Untuk adapter ya, karena saya menggunakan recycler view, adapter saya hanya menggunakan list untuk nanti semacam menyimpan datanya sebelum ditampilkan, seperti itu. Untuk listener ini kita abaikan dulu. Ini upaya saya dalam menampilkan activity kedua tadi, atau tampilan kedua ya, yang berupa detail.
namun memang belum berhasil seperti itu. Untuk on create view holder kurang lebih seperti ini. Jadi saya inflate dulu dari view groupnya, kemudian saya get context, kemudian saya inflate layoutnya istilah hukum view. Jadi nanti ada sebuah layout namanya istilah hukum view. Nah, ini nanti adalah tampilan per kartunya atau tampilan persatuannya seperti itu. Kita tutup lagi. On bind view holder, nah, saya hanya binding istilah dan deskripsi singkat seperti itu. Untuk item count-nya kita return ukuran dari listnya seperti itu. Jadi kalau listnya sedang berisi 4 data, ya kita tampilkan 4 data seperti itu. Untuk di view holder saya nyatakan constraint layoutnya nanti supaya ketika menggunakan onListener itu cukup saya panggil di onBind view holder rencananya, tapi memang belum berhasil. Kita lanjut ke DAO nya. Jadi kalau di aplikasi ini saya menggunakan yang namanya Room Persistent Library. Sepaham saya Room ini semacam abstraction layer, jadi semacam pembungkusnya saja dari database yang bernama SQLite. Nah, alasannya menggunakan ini adalah alasan menggunakan Room adalah metode ini yang saya anggap lebih mudah daripada saya harus langsung menggunakan SQLite, karena dalam bahasa pemrograman Java kita tidak memiliki support yang native atau bawaan dari Java ketika berinteraksi dengan database. Biasanya harus menggunakan driver atau biasanya disebut JDBC, Java Database Connectivity, seperti itu. Namun untuk Room kita tidak perlu install drivernya, ini sudah disediakan oleh Android ya. Kita cukup panggil metode-metode, kita panggil cara-cara yang sudah diberikan oleh diberikan oleh Google seperti itu. Saya melakukan sebuah query select, yakni bintang berarti semua, from daftar istilah sesuai nama tabel tadi. Order by ini saya urutkan dari nama istilahnya, ascending, jadi data yang terbaru nanti kalau tidak salah data yang terbaru akan ada di paling bawah seperti itu. Kalau descending kebalikannya, data yang terbaru akan ada di paling atas, data yang paling lama nanti semakin ke bawah. Dan untuk insert berarti nanti SQL statementnya insert to nama tabel, kemudian value-nya diisikan apa tabelnya. Insert to nama kolomnya, kemudian value-nya apa seperti itu. Namun saya cukup menggunakan metode bawaan dari Room ya, jadi langsung saya nyatakan add insert, saya tampung di sebuah nanti saya panggil di sebuah metode namanya insert istilah ya. Tadi untuk query-nya saya tampung di sebuah get istilah alpha order dan disimpan dalam live data. Jadi bukan mutable live data, tapi live data saja. Live data ini berisi list dari istilah hukum ya. Mungkin ini agak membingungkan, tapi cukup diikuti saja tutorialnya untuk saat ini. Kemudian saya membuat fungsi delete dan update. Sebenarnya untuk fungsi delete dan update belum dijalankan pada aplikasi ini, tapi untuk persiapan saja nanti ketika saya membutuhkan fungsi delete dan update. Kemudian ada database sesuai namanya ya, kita deklarasikan nama database-nya di sini. Bisa dilihat ini saya nyatakan add database, ini metode bawaannya dari Android Room. Add database entities, karena ada S-nya berarti ini mengharapkan kalau ada entity-nya banyak bisa dimasukkan di sini. Kalau entity-nya hanya satu juga bisa diolah seperti itu. Berhubung kali ini kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel bernama daftar underscore istilah, saya hanya masukkan nama tabelnya ada di file istilah hukum .class seperti itu. Jadi ini kalau sudah menyatakan .class berarti yang sudah dikompil seperti itu. Version 1 karena database ini yang
karena sebelumnya kita belum membuat database, baru pertama kali ini, maka kita nyatakan ini versi 1 ya, versi paling awal seperti itu. Kalau teman-teman melakukan perubahan di database-nya, nanti teman-teman diharuskan mengubah versinya dari 1 jadi 2, jadi pertambahannya plus 1. Export schema itu sepaham saya tata cara ketika melakukan ekspor dari database-nya seperti itu. Jadi kalau di MySQL, MariaDB kita bisa mengekspor database-nya dalam bentuk .sql, .json, .csv, misalnya dengan tujuan biar teman kita bisa menjalankan aplikasi kita ya, kita kirim gitu database-nya. Untuk kali ini saya tidak ingin melakukan ekspor database seperti itu, dan saya nyatakan di sini saya panggil istilah DAO, istilah hukum DAO melalui metode namanya istilah DAO. Saya membuat metode yang abstrak seperti itu. Kemudian saya buat istilah hukum database dalam variabel instance, dan saya panggil yang namanya executor service bernama dbWriter. Dan nanti saya nyatakan new fixed thread pool, ini maksudnya thread yang digunakan itu fix atau sifatnya tetap, tidak bisa bertambah dan berkurang ya, sepaham saya itu nanti ada 4 thread seperti itu. Ini ketika database-nya masih kosong ya, maksudnya get database instance, ketika database-nya masih kosong, tolong buatkan database bernama database underscore istilah. Kalau proses pembuatan database-nya nanti gagal, misalnya di versi 2 ketika membuat database baru itu gagal ya, saya panggil method namanya fallback to destructive migration. Jadi database yang gagal tadi hapus semua, buang, kita buat lagi yang baru seperti itu. Kemudian saya panggil method allow main thread queries, maksudnya izinkan proses pembuatan database ini berjalan di thread yang utama. Itu thread utama biasanya digunakan untuk menampilkan tampilan aplikasi ya. Jadi kalau ditanyakan apakah ini cara terbaik, tentunya tidak. Ini justru tidak disarankan ya. Tapi untuk saat ini saya baru paham menggunakan allow main thread query seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung build saja database-nya, tapi nanti kan database-nya masih kosong nih, atau tabelnya masih kosong. Karena itu saya tambahkan sebuah callback yang memanggil method run database.callback. Nah, nama metodenya db callback. Di sini saya hanya menambahkan data-data awal saja ya, supaya saya paham ini tampilan recycler view-nya nanti akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ada abolisi, amnesti, KUHP, KUH perdata, kurang lebih seperti itu. Oke, database sudah, DAO sudah, repository di sebelum saya ini semacam metodenya untuk terhubung dengan database. Jadi di ROM sendiri kan sudah abstrak untuk ke SQL-nya, tapi nanti untuk database-nya sebelum saya nanti repository itu yang membuat dia lebih abstrak lagi. Jadi semacam berlapis-lapis abstraction layer-nya. Kurang lebih itu yang saya pahami, bisa saya salah. Saya hanya memanggil ini panggil db istilah DAO. Jadi saya melakukan get database instance, kemudian nanti saya panggil istilah DAO-nya, dan saya panggil query-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bagian model selesai. Selanjutnya kita pindah ke bagian view. Untuk aplikasi ini saya menggunakan fragment ya, karena dalam penerapannya navigation yang di atas itu saya anggap kurang menarik seperti itu. Makanya saya menggunakan bottom navigation view. Nah, bottom navigation view itu mengharuskan kita menggunakan fragment seperti itu. Oke, untuk fragment about hanya berisi gambar tadi ya, logo robotnya Android. Kemudian ada teks singkat saja, kemudian ada 2 tombol GitHub dan Telegram.
Selanjutnya di home, ini fragmen yang akan pertama kali dipanggil adalah fragmen home. Nanti akan dipanggil di main activity. Jadi ketika kita membuat project baru kan akan diberikan sebuah activity namanya main activity.java, kemudian nanti akan diberikan juga layoutnya. Jadi activity itu satu paket, ada file Java, ada file layout. Nah, untuk layoutnya saya hanya gunakan untuk menampung sementara aja. Nanti ketika fragmennya ditempelkan ke situ dan ketika fragmennya sedang disingkirkan sebentar, fragmen lain masuk. Nah, proses tersebut akan terjadi di main activity seperti itu. Home.java saya panggil recycler view-nya. Saya nyatakan dulu sebuah list dalam bentuk array list, jadi bukan list tapi array list. Adapter saya panggil adapternya, kemudian di recycler view saya set adapternya, kemudian saya set layout manager supaya nanti Android Studio tahu ini tampilannya menggunakan apa. Untuk saat ini menggunakan linear layout manager ya, meskipun di layoutnya nanti atau di file XML-nya saya menggunakan constraint layout. Nah, karena itu harus kita lewatkan layout manager yang sudah disupport. Untuk saat ini ada linear layout manager dan linear layout, relative layout, dan terakhir kalau tidak salah adalah grid layout manager. Grid itu nanti semacam kotak-kotak seperti itu. Kemudian saya panggil sebuah view modelnya nanti di bagian terakhir. Saya panggil view model provider, metodenya, kelasnya, bukan metode. Kelasnya nanti meminta parameternya, activity-nya seperti itu. Kemudian saya panggil metode get-nya istilah hukum view model class. Maksudnya saya memanggil kelas bernama istilah hukum view model seperti itu. Dan saya minta model ini untuk observe atau mengawasi kalau nanti ada perubahan di dalam modelnya seperti itu atau view modelnya. Kalau ada perubahan di on change, tolong hapus semuanya listnya, nanti kemudian tambahkan lagi data yang ada di tabel. Setelah itu yang terakhir adalah kasih tahu ke adapter bahwa datanya sudah berubah seperti itu. On create view saya menggunakan view binding ya, di project ini saya menggunakan view binding, makanya saya panggil dulu, saya inflate dulu, kemudian nanti terakhir adalah get root seperti itu. Istilah hukum detail ini nanti untuk tampilan keduanya. Untuk saat ini mungkin belum berjalan ya, jadi kita skip dulu saja. Untuk main activity, main activity di sini saya tetapkan dulu bahwa orientasinya, jadi ketika aplikasinya dibuka itu apakah aplikasinya berdiri seperti ini atau nanti akan tiduran seperti ini, apakah ini horizon portrait atau landscape ya kalau kita kenal di dunia printing atau mencetak dokumen, apakah horizontal, apakah vertikal seperti itu. Ini vertikal, ini horizontal, atau ini portrait, ini landscape. Nah, untuk saat ini saya kunci dulu di orientasi portrait karena ketika saya coba di orientasi yang landscape itu tampilannya masih berantakan ya. Jadi belum bisa menyesuaikan sendiri seperti itu. Kemudian untuk main activity saya memang tidak menggunakan view binding, jadi saya menggunakan metode yang biasa, jadi find view by ID ya, seperti yang teman-teman gunakan. Kemudian di bagian terakhir dari on create-nya saya panggil fragment home, jadi saya nyatakan fragment home adalah fragmen yang pertama kali dipanggil seperti itu. Kemudian terakhir di sini adalah sebuah function, ini on item selected listener. Jadi tadi ya di bottom navigation bar-nya atau di menu bawahnya, ketika salah satu itemnya diklik itu nanti dia verifikasi dulu nih, ini ketika item diklik, itemnya tersebut
memiliki hubungan dengan ID fragment yang mana. Kalau ID fragmentnya home, ya tampilkan home. Kalau ID fragmentnya saran fragment, ya tampilkan saran, seperti itu. Kalau ID fragmentnya about, tampilkan about. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada semacam validasinya. Jadi kalau selected fragmentnya tidak null, tolong jalankan wadah fragment, kemudian diisi oleh selected fragment, seperti itu. Jadi wadah fragment ini ada di main activity, selected fragmentnya didapat dari pengecekan di sini, seperti itu. Kemudian saran fragment, ini tadi form inputnya ya, jadi tempat dimana user bisa mengisikan data. Ini saya ambil inputnya, kemudian saya simpan, saya insert ya, saya panggil sebuah metode insert tadi. Ini tadi alert yang saya maksud, jadi rencananya saya akan tampilkan sebuah notifikasi custom, jadi bukan menggunakan bawaan Google, supaya user tahu oh ini sudah terkirim, tapi memang belum berhasil. Validate istilah nanti akan digunakan untuk validasi inputnya, karena dalam dunia pemrograman atau dunia development kita jangan langsung percaya dengan user, seperti itu. Jangan langsung percaya dengan input yang diberikan user, harus kita saring terlebih dahulu. Oke, untuk terakhir view model. Istilah hukum view model seperti ini tampilannya. Saya ada sebuah metode insert, ini saya mengambil dari repository tadi ya. Repository nanti ngambil dari DAO kalau tidak salah. Ini view model harus ada ketika kita menggunakan Android ROM atau ROM Persistent Library, seperti itu. Kemudian untuk layout, mungkin kita close dulu. Saya close dulu. Layoutnya activity main nanti seperti ini. Jadi saya menggunakan constraint layout, di tengahnya ada wadah fragment. Ini frame layout dengan ID wadah underscore fragment ya, yang tadi untuk menampung fragment yang saya maksud. Dan ada bottom navigation view untuk navigasi di bawah. Custom success dialog, ini nanti alertnya rencananya, namun saat ini belum bisa berjalan. Fragment about, sama seperti tampilan aplikasi tadi, saya masih menggunakan constraint layout, seperti itu. Untuk fragment home-nya, ini memang tampilannya hanya seperti ini ya. Saya awalnya menggunakan linear layout, tapi karena melihat video tutorial dan direkomendasikan karena ada seorang teman yang merekomendasikan saya menggunakan constraint layout saja, mengingat constraint layout ini lebih mudah untuk memberikan batasan-batasannya ya, kanan kiri bawah atasnya. Jadi saya coba kembali lagi menggunakan constraint layout, seperti itu. Saya hanya memberi ID di recycler view-nya, jadi saya beri nama recycler view home karena ini letaknya di home, seperti itu. Istilah hukum detail ini nanti rencana tampilan keduanya, jadi ada istilah kemudian penjelasan lengkapnya. Fragmen saran seperti yang kita lihat tadi ya, jadi fragmennya hanya ada nama, definisi, tambahan definisi, dan ini hanya teks untuk memperjelas saja. Sampaikan saran istilah lain yang belum ditampilkan. Dan terakhir adalah istilah hukum view. Tadi sudah kita lihat ya, justru lebih awal, tampilan untuk tiap view holdernya. Jadi ini nanti dianggap sebuah view holder, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Dan mungkin terakhir adalah dependensi yang saya gunakan, nanti juga saya sertakan di readme repositorinya. Saya menggunakan material yang 1.5.0 yang RC01 atau release candidate. Ini contoh library-nya yang bukan Android X nih teman-teman. Jadi kalau library Android X itu pasti depannya ada kata Android X dot bla 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 bla, seperti itu. Dan saya menggunakan ROM compiler 2.4.0,
Saya menggunakan runtime-nya juga 2.4.0, card view menggunakan 1.0.0, navigation UI versi 2.3.5, navigation fragment juga, constraint layout yang 2.1.2 ya, atau Wiro Sableng seperti itu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu saja untuk source code-nya. Terima kasih dan selamat sore.